Perkenalkan, nama saya Priscilla Angel dari kelas 11 MIPA 5. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Pentingnya Belajar. Belakangan ini, rasa malas belajar semakin meningkat akibat para remaja lebih tertarik memakai handphone untuk bermain dibandingkan untuk belajar. Menurunnya minat belajar secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kualitas pendidikan kita. Saat ini, handphone digunakan bukan untuk alat komunikasi saja, tetapi juga untuk mencari informasi lewat internet, bermain game, dan banyak hal lainnya. Namun sayangnya, banyak remaja yang tidak bisa mengontrol diri. Saat ini kebanyakan pelajar mencari jawaban di internet tanpa adanya usaha untuk mengerjakan sendiri. Banyak juga yang lupa untuk belajar akibat terlalu sering bermain game. Hal ini bisa mengakibatkan kecanduan pada handphone. Padahal, belajar merupakan hal yang sangat penting karena dengan belajar kita mendapat pengetahuan. Dan pengetahuan itu dapat menjadi bekal untuk meraih cita-cita serta masa depan yang cerah. Seperti apa yang telah kita ketahui, bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, baik untuk kehidupan pribadi ataupun bagi keluarga, bangsa, serta negara. Generasi muda kita seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas dengan didorong oleh para tenaga pendidik yang berdedikasi. Sayangnya, hingga saat ini pun, pendidikan di Indonesia masih belum rata. Tenaga pendidik pun masih banyak yang tidak memperoleh hak yang sudah seharusnya diterima. Hal tersebut tentu sangat miris dan menyakitkan, mengingat tanpa guru yang mengabdi, tak akan bisa anak-anak bangsa mendapatkan ilmu di sekolah. Guru yang cakap dan andal menjadi gerbang utama terbentuknya karakter anak-anak bangsa bertanggung jawab dan cerdas. Bukan hanya dari pikirannya saja, tapi dari emosinya juga. Selain itu, tidak semua orang dapat merasakan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. Dapat kita ketahui bahwa sebagian kecil saudara kita di daerah terpencil sangat sulit untuk dapat mengakses pendidikan. Pendidikan sangat sulit mereka dapatkan karena keterbatasan ekonomi serta terbatasnya akses yang memadai. Untuk itu, bagi kita yang memperoleh kemudahan untuk merasakan pendidikan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menggapai cita-cita. Serta pendidikan juga dapat memutus rantai kemiskinan. Sebab kemiskinan kadang erat kaitannya dengan kebodohan. Untuk itu, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, maka marilah kita siapkan pendidikan setinggi mungkin, supaya apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Belajar tidak harus dengan cara membaca setumpuk buku, mata pelajaran. Belajar itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Salah satu contoh belajar adalah belajar dari pengalaman. Baik pengalaman yang telah kita alami sendiri, ataupun pengalaman yang telah dialami orang lain. Dengan pengalaman, kita mampu belajar mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Selain itu, jika kita belajar dengan baik, kita mampu menggapai cita-cita kita. Selain itu, jika kita belajar, jangan anggap belajar itu sebagai beban bagi kita, tapi anggaplah belajar merupakan kebutuhan. Carilah cara belajar yang menyenangkan, karena belajar dengan kondisi senang, maka semua akan terasa mudah. Tujuan kita belajar yaitu agar kita menjadi pintar. Orang-orang yang pintar akan banyak dibutuhkan, sehingga mudah bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Oleh karena itu, rajinlah belajar, sehingga kita menjadi anak-anak yang pintar dan memiliki masa depan yang cerah. Alangkah baiknya jika kita mampu mengendalikan diri kita untuk membatasi penggunaan handphone. Memanfaatkan aplikasi untuk belajar dan menggali ilmu bisa menjadi salah satu alternatif. Jangan sampai kemajuan teknologi yang menguasai kita. Akhir kata,
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga setelah ini kita bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.